Selamat datang kembali. Kali ini kita coba gali lebih dalam materi Anda ya, khususnya bab 19 nih, soal ilusi pemahaman. Ya. Bab yang menarik itu. Anda pasti pernah kan lihat kejadian masa lalu terus mikir, wah ya jelas lah itu bakal terjadi. Sering banget. Nah, bab ini tuh ngupas gimana pikiran kita ini cenderung bikin rasa paham ini, padahal ya seringnya cuma ilusi. Yuk kita bedah bareng. Betul sekali. Ilusi ini akarnya ya dari cara kerja otak kita aja yang secara otomatis gitu merangkai cerita yang koheren soal masa lalu. Otomatis ya. Iya, kita sering alat nyederhanain kompleksitasnya, terus peran kebetulan juga sering diabaikan, jadi semuanya kelihatan lebih gampang ditebak gitu. Yang menarik, dan ini ditekankan banget di bab itu, gimana ilusi ini bisa ganggu penilaian kita soal keputusan masa lalu, dan juga ya keyakinan kita buat prediksi masa depan. Oke. Konsep kunci pertama nih dari bab 19 ada kekeliruan naratif. Pikiran kita ini kan doyan banget ya cerita yang runut yang masuk akal. Iya, suka yang rapih gitu. Kita cenderung nyusun peristiwa masa lalu jadi alur sebab akibat yang enak diikutin. Contoh gampangnya kisah sukses Google deh. Ya, itu contoh klasik banget. Dua mahasiswa pinter, idenya brilian, langkahnya tepat, tahu-tahu jadi raksasa teknologi. Kedengerannya kan mulus banget, kayak udah pasti gitu ya. Betul. Tapi, nah ini dia. Narasi semacam itu seringnya nutupin peran gede banget dari keberuntungan. Oh gitu? Dan juga, banyaknya kemungkinan lain yang nggak kejadian. Sumber Anda nyebut ini penting. Kita sering abai sama non-events. Hal-hal yang bisa aja terjadi, tapi nyatanya nggak. Non-events. Justru karena narasinya menarik, gampang dicerna, itu malah bikin ilusi pemahaman yang kuat. Seolah-olah sukses itu ya udah pasti dari awal. Padahal aslinya ya lebih acak, lebih banyak faktor lah. Dan ilusi ini nyambung banget ya kayaknya ke fenomena berikutnya yang dibahas juga, bias hindsight. Iya, benar. Atau efek udah gue bilang gitu ya. Iya, persis. Setelah sesuatu kejadian, kita tuh lupa rasanya gimana pas belum tahu apa yang bakal terjadi. Contoh klasiknya kan di materi Anda itu kunjungan Nixon ke Tiongkok tahun 72. Iya, itu jelas banget contohnya. Sebelum kejadian kan, wah hasilnya nggak pasti. Tapi begitu sukses, banyak yang ngerasa, udah bisa ditebak lah itu. Susah ya balik ke kondisi belum tahu itu. Susah banget. Dan bias hindsight ini tuh konsekuensinya serius loh. Terutama pas kita ngeevaluasi keputusan. Gimana tuh? Kita jadi nilai kualitas keputusan itu ya berdasarkan hasilnya aja, bukan dari prosesnya atau informasi apa yang ada waktu itu. Oh, jadi lihat hasil akhirnya doang. Iya, ini disebut outcome bias. Misalnya nih, ada operasi, risikonya rendah, tapi gagal karena komplikasi langka. Orang cenderung nyalahin dokternya, dianggap harusnya tahu dong. Padahal mungkin bener-bener nggak terduga ya. Betul. Nah, ini yang bikin evaluasi yang adil tuh jadi hampir mustahil. Ilusi pemahaman ini juga kayaknya merajalela banget ya di dunia bisnis. Seperti yang dibahas di bab 19 juga. Oh ya, jelas. Ada kecenderungan kuat buat melebih-lebihkan peran hebatnya pemimpin, terus ngeremehin faktor hoki atau keberuntungan. Banget. Efek halo juga main di sini. Kalau perusahaannya sukses, wah CEO-nya pasti visioner. Tapi kalau gagal, CEO-nya pasti kaku, nggak bisa adaptasi. Gitu kan biasanya? Iya, sering banget dengernya gitu. Padahal seperti yang ditekankan sumber Anda, seringkali kausalitasnya itu kebalik loh. Maksudnya? CEO itu bisa jadi kelihatan kaku karena perusahaannya lagi susah, bukan sebaliknya. Oke. Masuk akal. Terus, banyak buku bisnis populer juga kan, jualan ide yang simple banget. Kalau pakai praktek X, pasti hasilnya Y. Padahal mereka ngabaikan peran keberuntungan sama fenomena statistik penting, regresi ke rata-rata. Regresi ke rata-rata apa tuh? Intinya, performa yang luar biasa, entah itu bagus banget atau jelek banget, secara statistik itu cenderung diikuti sama performa yang lebih biasa aja di periode berikutnya. Keberuntungan yang ekstrim itu jarang awet lah. Tapi kalau gitu bukannya emang ada ya pemimpin yang skillnya lebih bagus dari yang lain? Gimana dong kita bedain mana yang beneran karena ahli, mana yang cuma ke bawah hoki atau efek halo menurut perspektif bab ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Tentu aja, keterampilan itu ada dan penting, nggak bisa dipungkiri. Tapi bab 19 ini ngingetin kita kalau dampak keterampilan itu seringkali dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan ya? Iya,
Sementara dampak keberuntungan malah diremehin. Jadi ngebedainnya susah banget. Salah satu caranya mungkin lihat konsistensi performa. Tapi ya dalam jangka panjang dan di berbagai kondisi, bukan cuma pas lagi di puncak sukses sesaat. Oke. Terus ya kita perlu lebih skeptis juga sama narasi yang terlalu sempurna, terlalu mulus gitu. Jadi intinya nih, buat kita semua yang lagi dengerin dan belajar ini, semua ilusi ini, kekeliruan naratif, bias hindsight, ilusi keterampilan nunjukin betapa sulitnya ya memahami sebab akibat atau ngeramal masa depan. Meskipun rasanya kayaknya kita bisa gitu. Iya, kesadaran akan jebakan pikiran ini langkah pertama lah, biar kita lebih kritis sama cerita-cerita sukses yang kayaknya terlalu mulus. Terus, lebih adil juga nilai keputusan masa lalu. Fokus ke prosesnya ya, bukan hasilnya doang. Betul, fokus ke proses, informasi yang ada saat itu, baik keputusan kita sendiri atau orang lain. Dan mungkin yang paling penting, jadi lebih rendah hati soal kemampuan kita prediksi masa depan. Rendah hati. Dari sini kan muncul pertanyaan penting, gimana caranya kita bisa bikin keputusan yang lebih bijak ke depan kalau pemahaman kita soal masa lalu aja seringkali bias? Itu dia tadi kupasan kita dari bab 19, materi Anda ya, soal ilusi pemahaman. Pikiran kita ini emang kayak mesin cerita yang hebat, tapi kadang ceritanya bisa nipu kita juga, bikin kita merasa lebih tahu dari kenyataannya. Ya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan ini. Kalau tahu soal bias hindsight aja, ternyata nggak cukup buat ngilanginnya, kayak kita tetap lihat ilusi optik, meskipun tahu itu ilusi. Kira-kira langkah konkret apa ya yang bisa Anda terapkan buat secara sadar ngurangin pengaruhnya pas lagi evaluasi keputusan penting di masa depan? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.